Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita di kualitas air aquacultur. Jika sebelumnya kalian sudah belajar pada pertemuan 1 sampai 5 tentang pengertian dan apa sih yang akan dipelajari dalam kualitas air aquacultur. Nah, sekarang pada pertemuan 6 ini saya akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, yaitu sumber dan metode analisis amonia, H2S, fosfat, nitrit, dan nitrat dalam media budidaya. Kalau kamu membaca sejenak judulnya, pasti langsung ya kita beranggapan bahwa yang kita mau pelajari di sini adalah senyawa-senyawa kimia yang ada dalam perairan budidaya. Nah, materi ini kita akan pelajari dalam 2 kali pertemuan. Nah, pertemuan sekarang saya akan membahas tentang dari mana sih sumbernya senyawa-senyawa kimia ini dan bagaimana cara metode analisisnya di dalam perairan budidaya. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang senyawa-senyawa kimia tadi, sekarang saya mau memperkenalkan apa sih senyawa-senyawa kimia yang tadi dalam judul. Ada amonia, nitrit, nitrat, H2S, dan fosfat. Sekarang kita pelajari dulu yang pertama, yaitu amonia, nitrit, dan nitrat. Amonia, nitrit, dan nitrat, kalau kamu lihat, amonia itu rumus kimianya adalah NH3, nitrit itu adalah NO2, dan nitrat itu adalah NO3. Kalau kamu perhatikan ketiga senyawa ini, semuanya itu adalah senyawa dari unsur nitrogen. Karena ketiganya ini sama-sama mempunyai unsur atau atom nitrogen. Yang membedakan adalah pengikatnya atau dia bersenyawa dengan apa. Ini ya strukturnya. Jadi sebelum kita berbicara tentang nitrat, nitrit, amonia, kita harus tahu dulu amonia itu senyawanya nitrogen dengan apa sih? Nitrit itu dengan apa? Nitrat dengan apa? Biasanya nitrat dan nitrit ini kebalik-balik ya, karena yang membedakan keduanya ini hanyalah jumlah unsur oksigen yang terikat pada nitrogen. Kalau nitrit dia hanya 2 unsur oksigen, sementara kalau nitrat dia terikat oleh 3 unsur oksigen. Sementara kalau amonia itu dia terikat dengan 3 atom hidrogen. Nah, sekarang kita akan pelajari dari mana sebenarnya sumber senyawa nitrogen ini sampai dia bisa masuk dalam perairan, khususnya kalau di perairan budidaya. Jadi nitrogen itu adalah unsur bebas seperti halnya kayak oksigen, kayak helium. Nah, ini semuanya ini ada di udara. Jadi nitrogen itu adalah unsur alami yang ada di udara. Jadi di udara ini bukan hanya oksigen ya, tetapi banyak. Ada oksigen, ada nitrogen, karbon dioksida, ada fosfor ya, banyak macamnya. Nah, salah satu yang ada di udara itu adalah nitrogen. Nah, kalau nitrogen di atmosfer itu dia bentuknya adalah N2 ya. Bentuknya adalah N2. Nah, kalau kamu perhatikan di sini siklusnya, jadi
nitrogen di atmosfer itu berada pada misalnya saja di awan, kemudian ada dari asap-asap dari gunung meletus, ada di udara itu sendiri. Kemudian bisa sampai di daratan, banyak caranya ya. Misalnya saja lewat kilat. Jadi kilat itu juga dapat memancarkan senyawa unsur atau maaf, bisa juga dia memancarkan gas nitrogen. Kemudian bisa juga dia berasal dari hembusan gunung berapi. Kemudian unsur nitrogen atau gas nitrogen di udara itu bisa juga langsung diikat oleh bakteri yang ada dalam tanah atau bisa juga langsung diikat oleh bakteri yang ada di bintil akar. Jadi banyak sekali caranya sampai gas nitrogen yang ada di udara ini turun ke permukaan. Atau yang secara umumnya juga nitrogen ini bisa turun ke daratan dengan adanya hujan. Jadi hujan ini membawa gas nitrogen, terbawa air hujan bereaksi dengan gas nitrogen turun ke daratan, terbawa oleh air hujan. Jadi nitrogen yang asalnya atau sumbernya dari udara bisa sampai di daratan bahkan di perairan itu melalui cara-cara yang tadi. Nah, kita bahas satu-satu ya siklusnya. Misalnya saja dari gas nitrogen bisa sampai ke bakteri tanah. Jadi bakteri yang hidup di tanah itu dia memerlukan gas nitrogen untuk kelangsungan hidupnya. Nah, setelah itu bakteri yang diikat oleh bakteri di dalam tanah, kemudian dia berubah menjadi NH4 atau amonium. Kemudian NH4 ini nanti mengalami kesetimbangan sehingga nanti bisa menjadi NH3 atau amonia, ya. Kemudian juga gas nitrogen bisa juga diikat oleh bakteri yang ada di bintil akar tumbuhan, ya. Jadi bisa juga dia langsung diikat oleh bakteri yang hidup di akar tumbuhan, kemudian nanti dia terurai menjadi amonium dan mengalami kesetimbangan menjadi amonia, ya. Atau gas nitrogen yang ada di udara juga bisa bereaksi dengan air hujan, ya. Air hujan sehingga menyebabkan gas nitrogen bersenyawa dengan H2O karena air itu kan senyawanya adalah H2O, kemudian turun dengan air hujan sampai di daratan dan turun lagi di perairan menjadi amonium dan bisa mengalami kesetimbangan menjadi amonia. Ya, banyak sekali cara-caranya. Nah, itu kalau nitrogen dari atmosfer. Nah, nitrogen juga itu bisa berasal dari urin. Jadi urin hewan, urin manusia itu semuanya menghasilkan senyawa nitrogen. Misalnya saja air urin keluar misalnya di daratan atau di mana. Nah, air urin itu nanti akan diuraikan oleh bakteri dan jamur mengalami proses ammonification menjadi amonium dan bisa juga mengalami kesetimbangan menjadi amonia. Jadi kalau kita melihat siklus nitrogen ini banyak sekali caranya ya sampai nitrogen atau amonia, nitrit, nitrat itu bisa sampai di perairan. Atau bisa juga berasal dari hewan atau tumbuhan yang mati. Nanti diuraikan oleh bakteri pengurai menjadi amonia. Ya, ya banyak banyak sekali caranya sampai
perairan itu bisa mengandung amonia. Makanya amonia itu pasti ada dalam perairan manapun. Hanya saja yang perlu kita jaga di sini adalah jangan sampai jumlah atau konsentrasi amonia di perairan itu melebihi standar, khususnya standar baku mutu budidaya perairan. Ya, itu sumber senyawa nitrogen sampai menjadi amonia. Lalu bagaimana dengan nitrit dan nitrat? Jadi amonia yang ada dalam perairan, contoh, itu bisa menjadi nitrit. Jadi amonia itu bisa berubah menjadi nitrit. Itu namanya proses nitrifikasi. Itu dengan bantuan bakteri. Jadi amonia di perairan itu bisa diubah bakteri menjadi nitrit, dan nitrit itu bisa diubah lagi oleh bakteri menjadi nitrat. Ya, jadi sumbernya nitrit dan sumbernya nitrat di perairan itu juga bisa disebabkan karena adanya amonia, karena ada namanya proses nitrifikasi. Kemudian nitrat ini bisa digunakan oleh tumbuh-tumbuhan, ya, bisa digunakan oleh tumbuh-tumbuhan untuk berkembang, untuk hidup. Dan tumbuh-tumbuhan itu bisa juga digunakan kembali oleh manusia, misalnya dikonsumsi dan lain sebagainya. Itu ya sumber dari amonia, nitrit, dan nitrat di perairan. Nah, kalau kamu lihat ada di kotak bawah ini, kalau yang merah ini adalah sumber nitrogen yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Sementara kalau yang biru ini sumber nitrogen yang memang terjadi karena proses alami. Nah, kalau kita lihat yang merah-merah ini, berarti sumber senyawa nitrogen itu bisa berasal dari pupuk, penggunaan pupuk yang terlalu banyak, itu bisa menghasilkan nitrat. Kemudian bisa juga dari pembakaran asap-asap pembakaran dari pabrik, asap pembakaran pabrik itu bisa juga menghasilkan nitrogen, kemudian bereaksi juga dengan hujan, turunlah ke bumi menjadi amonia. Jadi intinya adalah bahwa senyawa nitrogen yaitu amonia, nitrit, dan nitrat itu keberadaannya di alam itu pasti akan selalu ada karena adanya siklus nitrogen ini. Hanya yang seperti saya katakan tadi, yang perlu kita pahami di sini bahwa jangan sampai amonia, nitrit, dan nitrat ini melebihi standar baku mutu, khususnya kalau kita di budidaya perakhiran melebihi standar baku mutu budidaya perairan. Itu ya sumber senyawa nitrogen. Sekarang kita lanjutkan bagaimana siklus nitrogen di perairan budidaya. Kalau yang tadi itu siklus nitrogen secara umum atau secara universal di bumi. Sekarang kita berbicara bagaimana sumber nitrogen itu di perairan budidaya. Jadi kalau di perairan budidaya itu kan erat kaitannya seperti biota perairan. Misalnya saja saya ambil contoh adalah ikan. Jadi ikan itu kan kita pasti memberi dia pakan kan, pasti kita memberi dia pakan. Pakan ikan umumnya itu pasti proteinnya itu tinggi ketimbang yang lainnya. Pasti kandungan protein dalam pakan ikan itu pasti yang tertinggi. Nah, protein itu dalam pakan ikan kalau tidak termakan habis oleh ikan, contoh, maka pakan-pakan tadi yang terapung di perairan itu nanti akan terurai atau istilahnya akan tersisa di air, yang mana protein dari pakan itu
nanti bisa menjadi amonia. Ya, jadi sumber nitrogen di perairan budidaya satu berasal dari sisa pakan yang tidak termakan oleh ikan, kemudian bisa juga dari kotoran ikan. Jadi misalnya ikan mengkonsumsi pakan, kemudian ikan mengeluarkan kotoran. Nah, kotoran-kotoran ikan ini juga adalah sumber amonia dalam perairan budidaya. Dari mana lagi? Dari biota yang mati. Jadi, misalnya ada ikan yang mati di perairan budidaya. Nah, itu nanti dia akan terurai atau diurai oleh bakteri menjadi amonia. Ya. Jadi, amonia dalam perairan itu juga bisa bersumber dari biota yang kita budidaya sendiri. Makanya, pemberian pakan dalam budidaya perairan itu benar-benar harus kita manajemen sedemikian rupa. Jangan terlalu sedikit, jangan juga terlalu banyak. Demikian juga dengan menjaga kualitas air, karena kalau air itu tidak kita jaga, maka kotoran-kotoran ikan itu akan menumpuk di perairan dan akan meningkatkan kandungan amonia. Nah, amonia yaitu NH3 dan NH4 plus. NH4 plus ini kita sebut dia dengan amonium, sedangkan NH3 ini amonia. NH3 dengan NH4 atau amonium itu dia mengalami kesetimbangan dalam air. Jadi NH3 bisa menjadi amonium, amonium juga bisa menjadi NH3, tergantung dari kondisi perairan. Nah, kemudian amonia dalam perairan itu bisa diubah menjadi nitrit oleh bakteri Nitrosomonas, Nitrosospira, atau bakteri lain menjadi nitrit. Kemudian nitrit itu bisa lagi diubah menjadi nitrat dengan bakteri Nitrobacter, Nitrospira, atau bakteri lain. Kemudian nitrat ini akan dimanfaatkan oleh fitoplankton, tanaman air, untuk bertumbuh kembang. Karena nitrat ini adalah sumber kehidupan atau makanannya lah dari tanaman-tanaman air. Seperti itu. Jadi begitulah siklus nitrogen di dalam perairan budidaya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa amonia yaitu NH3 dan amonium NH4+ di dalam perairan itu mengalami keseimbangan. Contoh, jika suhu di perairan itu semakin tinggi, saya kalau suhu di perairan itu tinggi, maka cenderung itu akan menjadi amonia NH3. Kebalikannya, kalau misalnya suhunya semakin rendah di perairan, maka akan menjadi amonium. Jadi amonia dan amonium ini akan terjadi keseimbangan di perairan tergantung kondisi di perairan. Kemudian apalagi yang mempengaruhi yaitu pH. Ketika pH-nya itu makin tinggi, kalau pH itu makin tinggi, ingat artinya pH-nya basa, maka cenderung yang di perairan itu adalah amonia. Tetapi ketika pH-nya itu makin rendah atau asam, maka cenderung itu akan menjadi amonia. Menjadi amonium. Ya, jadi NH3 dan amonium itu saling mengalami kesetimbangan tergantung kondisi di perairan. Nah, itu tadi nitrogen ya, amonia, nitrit, dan nitrat. Sekarang kita berlanjut ke H2S. H2S ini atau nama kimianya adalah hidrogen sulfida. Kenapa? Karena dia terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 unsur sulfida.
satu unsur sulfur ya, satu unsur sulfur. S ini sulfur. Nah, kalau bereaksi H2S namanya adalah hidrogen sulfida. Jadi bentuk struktur kimianya adalah seperti ini. Nah, sekarang kita belajar bagaimana siklus H2S sampai ada di perairan. Jadi sama seperti siklus nitrogen tadi. Tadi H2S itu sebenarnya itu adalah senyawa alami yang ada di bumi. Kemudian yang bisa turun sampai ke perairan itu misalnya saja sama seperti nitrogen, dia bereaksi dengan air hujan. Kemudian turunlah, makanya itu disebut dengan hujan asam, ya, karena H2S ini kan sifatnya asam. Kemudian dia turunlah ke daratan. Nah, di daratan H2S itu terakumulasi dalam tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dimakan oleh hewan. Nah, kemudian hewan itu mati terdekomposisi atau terurai oleh bakteri menjadi sulfur. Bahkan kalau misalnya dalam suasana anaerob, bakteri menguraikan menjadi H2S. Ya, H2S terbawa lagi oleh air, turunlah ke perairan budidaya. Tercemarlah dia dengan H2S. Atau bisa juga H2S itu berasal dari limbah industri menjadi sulfat H2S, bereaksi lagi dengan air hujan, turun lagi ke daratan, sampai terbawa ke perairan. Jadi H2S itu sama seperti kayak nitrogen, adalah senyawa alami yang ada di dunia, yang mana keberadaannya di perairan itu bisa terbawa oleh salah satunya adalah akibat dari adanya hujan. Hujan turun ke perairan. Tetapi yang perlu kita jaga di sini adalah bahwa jangan sampai kandungan H2S di perairan budidaya itu melebihi standar baku mutu. Kenapa? Karena H2S ini dia lebih toksik ketimbang senyawa nitrogen. Karena H2S ini dia menyerang pernapasan. Nanti kita akan pelajari toksisitas senyawa-senyawa ini di minggu depan. Sekarang kita pelajari dulu dari mana sih asalnya H2S dan bagaimana kita menganalisis kandungan senyawa-senyawa ini di perairan. Perlu kalian ketahui bahwa sulfur itu adalah salah satu unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan. Makanya biasanya sulfur baik dalam bentuk sulfat ataupun H2S itu pasti dia akan terikat dalam tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan akan menjadi pakan bagi hewan. Nah, hewan ini akan misalnya dia mati terdekomposisi oleh bakteri, terurai lagi menjadi sulfur. Sulfur nanti ini akan digunakan menjadi bahan bakar fosil, yaitu sulfur digunakan oleh industri mengeluarkan lagi H2S, sulfat, turun lagi ke tanah atau perairan. Demikianlah seterusnya. Inilah yang disebut dengan siklus H2S. Nah, selanjutnya yang kita pelajari adalah fosfat, ya. Fosfat itu dia terdiri dari satu unsur fosfor dan 4 oksigen. Ya, dia terikat seperti ini. Nah, bagaimana siklus fosfat itu sampai ada di perairan? Jadi sama, fosfat itu terbawa oleh air hujan. Fosfat atau fosfor itu umumnya dia ada dalam batu-batuan geologi, misalnya batu karang,
batu gunung. Nah, itu semuanya ada kandungan fosfatnya. Kemudian terkena air hujan. Terkena air hujan, batu-batuan tadi dia mengalami pelapukan. Pelapukan batuan, maka terkeluarlah fosfat dari batuan tersebut. Kemudian fosfat itu turunlah ke tanah sampai ke perairan. Kemudian fosfat yang di dalam tanah terikat oleh akar tumbuh-tumbuhan. Digunakanlah tumbuhan untuk tumbuh kembangnya. Kemudian tumbuh-tumbuhan dimakan oleh hewan-hewan. Kemudian hewannya mati terurai oleh bakteri. Terkumpul lagi dalam tanah. Tanah kena lagi air hujan, fosfat terbawa air turun ke perairan. Kemudian fosfat dalam larutan itu atau dalam perairan dia mengendap ke bagian dasar, turun terakumulasi dalam sedimen atau batuan baru. Jadi fosfat yang turun di perairan dia turun ke sedimen, dia membentuk batuan-batuan yang baru. Jadi kurang lebih siklus dari fosfat itu seperti itu. Nah, sedimen di dalam perairan atau batuan baru itu kemudian diambil lagi oleh manusia dari bawah laut, dijadikan batu-batuan geologis. Kemudian kembali lagi seperti itu. Itulah siklus atau sumber bagaimana fosfat itu bisa ada sampai di perairan. Sekali lagi, fosfat, nitrogen, dan H2S atau sumpur itu semuanya sama-sama digunakan oleh tumbuh-tumbuhan atau tanaman untuk bertumbuh dan berkembang. Jadi mereka itu adalah unsur-unsur hara sampai tanaman, bisa juga dalam tanaman air itu untuk bertumbuh kembang. Ya, makanya fosfat, H2S, dan nitrogen itu perlu kita jaga, karena kalau misalnya terlalu banyak, tumbuh-tumbuhan itu kan senang. Nah, kalau tumbuh-tumbuhan itu senang atau tanaman air itu senang, dia kan akan terjadi blooming atau pertumbuhan tanaman air yang tak terkendali. Nah, kalau sudah terjadi blooming, ini pasti akan menjadi masalah yang besar bagi perairan budidaya kita. Nah, lalu yang kita akan pelajari selanjutnya, bagaimana sih cara menganalisis laboratorium dari amonia, nitrat, nitrogen, nitrat, nitrit, H2S, dan fosfat di dalam perairan budidaya? Oke, kalau kita mau mengukur atau menganalisis kandungan amonia, nitrit, nitrat, H2S, dan fosfat di dalam perairan budidaya, yang pertama itu kita harus tentukan dulu lokasinya. Di mana sih lokasi perairan yang kamu mau ambil? Apakah itu di tambak, apakah itu di sungai, ataukah di mana? Kamu tentukan dulu. Kenapa ini penting? Karena setiap lokasi atau tempat yang akan kita analisis itu beda kita persiapan alat dan bahannya. Misalnya saja kamu mau analisa sampelnya di tambak, pasti akan beda lah persiapannya kalau kamu mau analisa di sungai. Tentu akan lebih sulit medannya di sungai ketimbang kalau kita di tambak. Jadi tentukan dulu lokasinya di mana. Nah, kalau sudah kamu tentukan lokasinya, yang kedua adalah kamu mau ukur apa. Kamu sudah tentukan lokasinya, kamu mau ukur apa? Parameter kimia kah, atau parameter fisika kah, atau parameter biologi? Karena ketiga parameter ini pasti tentu sangat berbeda juga alat dan bahan yang akan kita gunakan. Jadi kita harus tentukan dulu lokasinya, kemudian kamu mau ngukur apa. Setelah itu kamu sudah tahu nih lokasi dan
mengukur apa, baru kita siapkan alat-alat dan bahan-bahan yang akan kita bawa ke lokasi atau yang akan kita gunakan dalam mengukur atau menganalisa parameter yang kita inginkan. Setelah itu, kita sudah siapkan alat dan bahannya. Yang tidak kalah penting yang harus kamu siapkan adalah yaitu catatan. Catatan itu untuk menulis semua hasil pengamatanmu. Kemudian kamu juga harus menyiapkan literatur untuk melihat acuan atau standar baku mutu air budidaya. Misalnya, kamu mau ukur nitrat. Kalau di standar baku mutu nitrat itu berapa sih batasnya? Kalau kamu sudah punya tabel batasnya, kamu sudah analisa nitrat, kan kamu enak bandinginnya. Jadi air ini gimana sih? Apakah masih layak atau sudah nggak layak? Kalau kamu nggak punya literatur, kamu dapat hasil misalnya nitrat 5 ppm. Terus kamu mau apain? Kalau kamu tidak punya acuan atau literatur standarnya, kesimpulan yang kamu mau tarik apa? Jadi kita juga harus menyiapkan acuan untuk membandingkan hasil analisa kamu dengan standar berapa. Ya, itu persiapan. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu teknik pengambilan sampel. Jadi kita mengambil sampel air itu tidak sembarang juga. Yang pertama yang kamu harus siapkan itu kamu harus selalu menggunakan sarung tangan. Kenapa? Karena namanya juga di perairan ya. Kita tidak tahu apakah di dalam itu ada binatang air kah atau apakah, kamu asal aja masukin tangan kamu. Artinya apa? Kamu tidak safety terhadap diri kamu sendiri. Itu yang pertama alasannya. Lalu yang kedua, kenapa kita harus menggunakan sarung tangan? Karena jangan sampai tangan kita ini kita malah mengkontaminasi sampel air yang kamu mau ambil. Saya kamu dari jalanan, kamu megang apa di jalanan, kamu langsung cemplungin tangan kamu ke sampel air, kan nanti mengkontaminasi air kamu. Jadi selalu menggunakan sarung tangan kalau mengambil sampel, ya. Kemudian yang perlu kamu siapkan adalah botol sampelnya. Botol sampelnya ini juga tidak sembarang, tidak juga botol-botol bekas lah yang nggak dicuci bersih apa itu kan nggak bisa. Cari botol yang bahan botolnya itu kira-kira tidak mengkontaminasi sampel air kamu. Dan botol sampel itu umumnya juga berbeda-beda tergantung dari apa yang kamu mau ukur. Misalnya saja turbidi ya, kekeruhan. Kekeruhan itu botol sampelnya itu harus gelap, tidak boleh bening atau transparan. Makanya itulah tadi sebelumnya saya katakan bahwa sebelum kita menganalisa sampel air, itu kamu harus tentukan dulu, kamu ini mau ukur apa. Karena setiap pengukuran itu pasti berbeda alat dan bahannya. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting, cara pengambilan sampel, lihat botolnya itu secara horizontal ya. Jadi tidak asal juga kita ngambil air tuh kayak kita mau mandi gitu, suka-suka kita ngambil air tuh ya mau bentuknya gimana, diserok pun bisa, diapain pun bisa, enggak ya. Jadi kalau kita ngambil sampel air, yang perlu kamu perhatikan di sini adalah botolnya itu kita lakukan kita bentuk dia secara horizontal, sehingga air yang masuk dalam botol itu akan masuk secara sempurna. Kenapa secara horizontal? Supaya mengurangi gas-gas atau gelembung-gelembung gasnya itu masuk dalam botol sampel kamu. Coba kalau kamu ngambil sampel secara langsung itu kan pasti
banyak sekali gelembung-gelembung gas seperti itu. Tapi kalau kita ngambil secara horizontal perlahan-lahan, pasti gelembung gasnya itu akan tidak terlalu banyak. Ya, itu cara pengambilan sampel. Setelah kamu ngambil sampel, jangan lupa botol sampelnya itu langsung ditutup rapat ya, supaya mencegah kontaminasi di luar. Lalu selanjutnya, bagaimana teknik pengukuran? Karena pembahasan kita itu adalah amonia, H2S, nitrit, nitrat, dan fosfat. Seperti yang saya katakan, kamu harus cari ini loh, nilai kisaran untuk budidaya. Jadi cari dulu literatur, berapa sih standarnya? Contohnya di sini adalah amonia. Amonia itu kurang dari 1,5 ppm. Artinya, kalau kamu ngukur terus dia lebih dari 1,5 ppm, artinya air tersebut sudah tidak layak. Dan amonia, H2S, nitrit, nitrat, fosfat itu semuanya itu diukur dengan alat spektrofotometer. Ya. Semua ini kita ukur dengan spektrofotometer untuk mengetahui kadar dari amonia, H2S, nitrit, nitrat, dan fosfat. Sekarang kita masuk ke amonia. Bagaimana cara pengukurannya? Kalau kamu mengukur amonia, pertama kamu harus bikin dulu larutan baku amonia. Lalu buat larutan standar amonia, kemudian kita lakukan preparasi sampel. Preparasi sampel umumnya itu sampelnya itu kalau sudah di laboratorium, sampel air yang kamu ambil itu disaring dulu. Kenapa? Karena biasa di air kita tahu kan banyak kotoran. Nah, itu disaring dulu supaya sampel air kita itu benar-benar bersih. Lalu kalau amonia, sampel air kita tambahkan larutan fenol. Setelah kita tambahkan larutan fenol, kita tambahkan lagi natrium nitrofusida. Natrium nitrofusida ini fungsinya untuk mengubah atau memberikan warna. Karena prinsip kerja spektrofotometer visible itu adalah dia mengabsorbansi warna, ya. Kemudian kita tambahkan larutan pengoksidasi, lalu kita tutup sampel air kita dengan aluminium foil sampai adanya perubahan warna menjadi warna biru. Nah, kalau sudah berubah menjadi warna biru, baru kita ukur dengan spektrofotometer dengan panjang gelombang 640 nanometer. Nah, absorbansi yang dihasilkan kita catat. Nah, itu ya, cara pengukuran amonia menggunakan spektrofotometer. Lalu bagaimana dengan nitrit? Sebenarnya nitrit dengan amonia itu sama saja ya. Jadi kita bikin dulu larutan baku, larutan standar, preparasi sampel. Hanya yang membedakan di sini, kalau nitrit, sampelnya itu ditambahkan asam sulfanilamida. Lalu kita tambahkan NAD nihidroklorida. Setelah itu, sampai dia berubah warna menjadi merah keunguan, kita ukur juga sama seperti amonia tadi, pada panjang gelombang 543 nanometer, kemudian catat absorbansinya. Nah, nitrat juga sama, yang membedakan tuh di sini loh. Jadi ketiga senyawa ini yang membedakan tuh sampelnya itu, penambahan sampelnya itu reaksinya tuh beda-beda. Nah, kalau maaf ya, ini nitrat, bukan nitrit. Ya, ini nitrat. Nah, kalau nitrat itu ditambahkan dengan reaksi brusin sampai dia berubah menjadi warna kuning. Nah, kalau sudah ini kita ukur pada 410 nanometer. Kita catat absorbansinya. Bagaimana dengan fosfat? Kalau fosfat, jadi prinsipnya itu dia pembentukan senyawa kompleks fosfomolibdat dan dia berwarna biru. Nah, warna birunya ini adalah kompleks molibdenum. Kemudian
intensitas warna dari molybdenum itu sebanding dengan konsentrasi fosfor. Karena fosfat ini kan sebenarnya adalah fosfor ya, fosfor yang bereaksi dengan oksigen. Kemudian warna biru yang timbul dari sampel air, kita ukur pada panjang gelombang 700 sampai 880 nanometer, lalu kita catat absorbansinya. Nah, kalau untuk H2S pada sampel air, itu ditambahkan methylene blue, ya, atau digunakan metode methylene blue. Jadi sulfida dari H2S ini akan bereaksi dengan larutan periklorida dan dimetil fenilendiamina untuk membentuk senyawa berwarna methylene blue atau methylene biru. Lalu larutan uji sulfida itu akan dianalisis menggunakan spektrofotometer panjang gelombang 670 nanometer, sama juga kita catat absorbansinya. Ya. Oke. Inilah pembahasan kita tentang sumber dan metode analisis nitrat, nitrit amonia, H2S, dan fosfat. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan di akhir materi ini, saya memberikan tugas kelompok pada kalian. Tujuannya adalah supaya kalian lebih paham lagi gimana sih cara menganalisis kelima senyawa tadi. Kalian kan sudah punya tugas, sudah punya kelompok praktikum kan? Kalian sudah punya kelompok praktikum. Jadi tugas ini adalah tugas per kelompok. Jadi per kelompok silahkan ke laboratorium kualitas air FPIK UBT. Ya, tolong jaga protokol kesehatan. Jadi jangan numpuk di lab. Jadi kalian aturlah di angkatan kalian itu atau di kelas kalian itu, misalnya hari Senin yang ke lab tuh kelompok berapa. Jangan terlalu numpuk ya di lab. Hari Selasa kelompok siapa, hari Rabu kelompok siapa. Jadi jangan numpuk ya. Jangan numpuk di lab. Jadi satu hari satu kelompok lah, ya. Nah, kalian ke laboratorium, kemudian kamu wawancara analis di sana, misalnya saja Pak Ilham atau Bu Deborah atau Mbak Yanti, pokoknya siapa yang ada di lab, kalian wawancara. Lebih bagus lagi kalian janjian dulu, jadi sebelum ke lab kalian WA lah mereka, tanya, bisakah saya ke lab? Saya mau wawancara singkat. Nah, jadi sampai di kampus sudah janjian kan enak jamnya. Setelah kalian wawancara, apa sih yang diwawancara? Yang kalian wawancara itu ini loh. Bagaimana sih metode analisa amonia, nitrit, nitrat, fosfat, H2S yang digunakan dalam laboratorium kualitas air. Jadi itu yang kalian tanyakan. Misalnya, cara menganalisa amonia di lab KA itu bagaimana sih? Kalian catatlah step-stepnya. Lalu kalian bikin dalam bentuk bagan kerja. Itu ya, bagan kerja, kalian tulis tangan yang rapi di kertas HVS. Ya, jadi kalian tulis bagaimana, misalnya sampel diapain, ditambahin apa, kemudian step ilmunya apa. Itu maksud saya ya. Tujuannya apa sih? Supaya kalian tuh lebih paham gitu loh. Gimana sih cara analisa 5 senyawa ini di lab. Kemudian di akhir lembar tugas, misalnya kalian sudah kerjakan nih bagan-bagannya, bagan amonia, nitrit, nitrat, fosfat, H2S. Kalian sudah kerjakan. Di akhir tugas itu, kalian harus mencantumkan tanggal, yaitu tanggal wawancara. Kemudian nama yang kalian wawancara, misalnya Pak Ilham, nama lengkapnya apa. Kemudian harus ada tanda tangan analis yang kalian wawancarai, ya, sebagai bukti kalian telah mewawancarai mereka.
Setelah itu per kelompok, satu kelompok kumpul satu saja. Lembar tugasnya itu kamu scan rapi, terlihat jelas, dan diupload ke Bel. Paling lambat 1 minggu, artinya paling lambat hari Senin minggu depan ya, sudah diupload di Bel. Sekali lagi saya tekankan, ke laboratorium harus perwakilan satu kelompok 1 hari, jangan menumpuk tolong ya, dan selalu patuhi protokol kesehatan, pakai masker, hand sanitizer ya, selalu terapkan itu. Oke, itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita akan melanjutkan pembahasan kita minggu depan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.